Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan salah satu alat yang menerapkan konsep hukum Bernoulli. Di sini kami mengambil judul yaitu venturometer tanpa manometer. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muizzudan Yusuf Akbar Rizky, NIM 12333300090 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Desinta Nabila Hakim dengan NIM 123350118 dari Prodi Teknologi Pangan. Saya Yunintia Samanda Wulandari dengan nomor NIM 123350125 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Stella Maria Arvan dengan NIM 123350127 dari Prodi Teknologi Pangan. Nama saya Hanifah Hidayawati, NIM 123350132 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Dara Kumala dengan NIM 123350134 dari Prodi Teknologi Pangan. Nah, adapun pokok bahasan yang akan dibahas meliputi yang pertama ada hukum Bernoulli, yang kedua ada prinsip kerja venturometer tanpa manometer, yang ketiga ada bagian-bagian dari venturometer, yang keempat apa saja alat dan bahan yang digunakan, yang kelima ada rumus kerja venturometer tanpa manometernya sendiri, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari venturometer tanpa manometer. Hukum Bernoulli. Nah, apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume mempunyai nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran. Untuk lebih jelasnya, hukum Bernoulli ini membicarakan hubungan antara tekanan, kelajuan aliran air, dan ketinggian jenis fluida tersebut untuk massa yang tetap. Di sini kami menggunakan penerapan hukum Bernoulli pada venturometer tanpa manometer, yang dimana pada pipa mendatar ataupun horizontal, tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan alirnya yang paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian kelajuan alirnya yang paling besar. Lalu, bagaimana sih prinsip kerja venturometer tanpa manometer? Jadi, venturometer bekerja berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli, yang artinya tekanan berkurang dengan meningkatnya kecepatan. Ada beberapa langkah-langkah dari prinsip kerja venturometer tanpa manometer. Yang pertama, fluida masuk pada bagian inlet dan terus mengalir masuk pada trot. Yang kedua, inlet kon fluida akan mengalami penurunan tekanan. Mengapa mengalami penurunan tekanan? Hal ini disebabkan bentuk inlet kon yang mengerucut di bagian trot. Langkah ketiga adalah pengukuran tekanan pertama dan kedua. Tekanan pertama ada pada bagian inlet, sedangkan tekanan kedua ada pada bagian trot. Dan langkah terakhir yaitu fluida melewati bagian akhir dari venturometer atau outlet con. Pada bagian ini, air tekanan kembali normal. Berikut ini adalah bagian-bagian venturometer tanpa manometer. Pada dasarnya, tabung venturi adalah sebuah pipa dengan bagian tengah menyempit. Udara yang mengalir di dalam pipa ini akan mengalir lebih cepat ketika mengalir pada bagian leher, sehingga tekanan udara di bagian leher tersebut menjadi rendah. Adapun alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jerigen yang sudah dibelah menjadi dua, kemudian ada penyambung pipa, lalu stop keran, pena bening 2 buah, pipa berukuran 3/4 yang sudah diberi lubang, dan pipa berukuran setengah atau 30 cm yang juga sudah diberi lubang. Yang terakhir adalah ember. Langkah yang pertama yaitu sambungkan stop keran di bagian ujung penyambung pipa, kemudian sambungkan lagi pipa berukuran 3/4 di bagian ujung stop keran. Dilanjutkan dengan menyambungkan pipa berukuran 1/2 atau 30 cm di bagian ujung pipa berukuran 3/4. Dan yang terakhir, pasangkan pena bening ke dalam masing-masing pipa yang sudah diberikan lubang.
Sebelum melakukan proses uji coba, isilah terlebih dahulu jerigen dengan air hingga penuh. Selanjutnya, putar stop keran dengan kekuatan kecil, lalu ukur tinggi air yang diperoleh pada masing-masing pena. Lakukan dengan percobaan yang sama, namun dengan kecepatan deras air yang berbeda, yaitu sedang dan yang tinggi. Setelah masing-masing dari tinggi air diperoleh, kemudian lakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan rumus sebagai berikut. Pada venturimeter tanpa manometer, dapat digunakan rumus dengan persamaan V1 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H dibagi A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Adapun kelebihan dan kekurangan dari venturimeter tanpa manometer yaitu, untuk kelebihan yang pertama, kehilangan daya akan cenderung sangat kecil. Yang kedua, venturimeter dapat digunakan di mana saja, asalkan ada keran kecil yang tersedia. Yang ketiga, reproduksibilitasnya yang tinggi. Yang keempat, akurasi lebih besar dalam rentang aliran yang lebar. Yang kelima, venturimeter juga dapat digunakan untuk fluida yang meskipun tidak cocok dengan flow meter lain. Selanjutnya, penggunaannya yang mudah, koefisien pelepasan CD yang lebih tinggi, dan yang terakhir, banyak digunakan untuk volume aliran yang tinggi. Untuk kekurangannya, yang pertama, biaya pemasangan venturimeter yang tinggi. Yang kedua, ada beberapa kesulitan selama perawatan. Yang ketiga, perangkat ini tidak dapat digunakan apabila diameternya kecil dan juga non-linear. Yang keempat, venturimeter menempati lebih banyak ruang daripada orifice meter. Yang kelima, batas bilangan Reynolds paling bawah adalah 150.000. Dan yang terakhir, memiliki harga yang tergolong mahal dan agak berat.